warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin, khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi, wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala azza wa jalla, wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Muhsinin yang dimuliakan Allah, tanpa terkecuali para asatizah, para dewan guru, semoga Allah senantiasa berikan kita ilmu yang manfaat. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan semua urusan kita Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas malam ini tentang surah Al-Fajr. Kemarin ayat keberapa? Ayat berapa Ustaz Iqbal? Oh iya ya, udah 2 tahun yang ngaji ya. Yang mana? Yang sekarang? Wal laili iza yasr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wal laili iza yasr. Al fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna dzil awtad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal laili iza yasr.
dan demi waktu malam. Iza yasar, ay muqabbilan wa mudbira, apabila silih berganti. Hal fi zalika, apakah pada yang demikian itu? Ay al-qasam, pada sumpah-sumpah Allah itu. Qasamun li dzi hijr, ada sumpah juga bagi orang-orang yang memiliki aqlin, akal. Wa jawabul qasami mahzufun, dan jawab qasamnya mahzuf, ditakdirkan. Ai la tu'azzabanna ya kuffar Makkah, pasti akan diazab orang-orang kafir Makkah. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam taru, apakah engkau tidak mengetahui? Ai ta'lam, kau tidak mengetahui ya Muhammad, wahai Muhammad. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah memperlakukan, bagaimana memperlakukan Tuhanmu kepada kaum Ad. Iram Zatil Imad, itu suku Iram. Hiya Adun al-ula, dia adalah kaum Ad yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah, Iram ini biasa kalau orang menamakan satu kabilah dengan nama nenek moyang mereka. Kan kita juga begitu ya. Contohnya umpamanya kita punya datuk kita yang paling tua, kumpi kita umpama namanya Abdullah, berarti anak turunannya Bani Abdullah, kan gitu ya. Contohnya Tugenol, Kong Haji tuh ada, Kong Haji Tugenol ada, namanya Bani, ya gitu. Nah, tapi anehnya masih muda dikata Bani, makanya tua lagunya. Makanya Nur Sya'bani jangan dipanggil Bani, tua, panggilan Nur, cahaya gitu. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi jangan dipanggil, wah malu gue panggil Nur kayak cewek, ya. Kalau di India tuh, saya berapa hari dulu di India dagang somai. Jadi nama-nama wanita di sana juga ada nama Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu dipakai untuk nama wanita. Ada. Contohnya Nafisah. Jadi Muhammad Nafisah. Gitu ada. Jelas ya? Jelas gak? Jadi jangan malu. Nur. Ane punya guru beksi namanya Kong Nur. Itu guru beksi, bukan guru nari bale itu kan. Nur. Gagah. Nur, iya kan? Iya. Jadi Sya'ban itu artinya berkembang. Nur Sya'ban, enggak bakal berkembang tanpa adanya nur gitu. Ini ngomong kejauhan ini, Mas. Jadi kudu paham. Nah, Iram Saudara, Iram ini cucunya Nabi Nuh, kakeknya kaum Ad. Iram bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tercatat ini kalau tidak salah beliau itu punya umurnya 1000 tahun, cucunya Nabi Nuh. Tapi matinya kafir. Padahal ayahnya soleh. Makanya jangan bangga tuh punya, wah gue mah bini ustad ya kan. Jangan bangga. Al-ilmu bil jid la bil jad. Ilmu itu karena sungguh-sungguh, bukan karena kakek kita ulama. Jangan bangga kalau kita anak kiai. Ya anak Nabi aja model begini. Kanaan meninggal duluan. Ini Iram ini cucunya Nabi Nuh. Anaknya Ham, anaknya Nabi Nuh. Tapi dia kafir. Umurnya 1000 tahun, 400 kali nikah.
anaknya 4.000. Enggak pakai obat kuat, enggak. Nih, saudara, ini ada di dalam tafsir Sawi dijelaskan. Na'ad itu adalah keturunannya. Iram. Fa iram utif atfu bayanin. Iram itu adalah ataf bayan, au badalun atau badal. Nih, kalau ada orang di dalam ilmu hadis, au itu li syakkir rawi. Untuk perawi itu menunjukkan keraguan, apa A apa B. Tapi kalau di sini jabatan kata iram itu ataf bayan atau badal, maksudnya begini, alat takhyir, bisa dua pilihannya. Karena di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah karangan Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, beliau mengatakan kullu ma jaza ayyakuna badalal kulli minal kull jaza ayyakuna atfa bayanin. Bang Ajari paham dong? Paham kan? Ayo ngangguk aja teman. Segala sesuatu yang dibolehkan itu jadi ataf bayan, maka dia juga boleh jadi badal kul min kul. Badal itu ada 4. Ada badal kul min kul, ada badal ba'di min kul, ada badal ghalad, ada badal mustamil, istimal. 4. Yang mana itu jatuhnya? Badal kul min kul. Ketika dijadikan ataf bayan boleh, badal kul min kul sama juga. Contohnya gini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Kan ayat selanjutnya surat lagi tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siratal ladzina itu sirata mansub karena dia menjadi atfu bayan daripada siratal mustaqim, menjelaskan mana jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Jelas? Atau badal kul min kul. Ngangguk aja dah ya. Kira-kira begitu kira-kira. Jelas tuh. Wa muni as-sarfu atau wa mana as-sarfa atau wa man us-sarfi lil alamiyah wa ta'nis. Dan yang mencegah dia tanwin adalah karena nama alam, nama sosok, dan dia muannas majazi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, bukankah engkau masih ingat bagaimana Tuhan memperlakukan kaum Ma'ad, yaitu Iram, Zatil Imad, keunikan karakteristik yang dimiliki oleh kaum Ma'ad. Dia pandai untuk membuat istana dengan tiang pancang yang tinggi-tinggi. Zatil imad, ay atul, yang sangat tinggi. Kana tulut tawil minhum 400 zira'in. Itu panjangnya itu 400 zira'. 400 zira'. Kalau satu zira' itu setengah meter, satu zira' kan gini, sahasta. Jadi kalau 400 kurang lebih 200 meter. Jadi bikin tiangnya 200 meter. Zaman itu luar biasa. Kaum Ad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada diciptakan satu makhluk yang namanya manusia seperti itu fil bilad, di negeri ini, ai fi batashihim wa quwwatihim, di dalam kekuatan mereka dan pukulan mereka.
Masih ingat kaum Ad diturunkan siapa nabinya? Nabi Hud alaihissalam. Tapi kalau kaum Samud, ini Nabi Saleh. Nah, kalau kaum Ad itu pandai membuat istana, tapi kalau kaum Samud, alladzina jabus sakhra bil wad, yang bisa menghancurkan, memahat semua bukit, semua gunung jadi istana. Petra, Yordan itu jadi saksi. Itulah kekuatan, itulah jeniusnya kaum Samud. Gitu di situ Nabi Saleh. Wa samud allazina jabus sakhra bil wad. Wa samud allazina, dan kaum Samud allazina jabu, yang mereka ay qatta'u, mereka memahat as-sakhra, jam'u sakhratin, wattakhazuha buyuta. Sakhr itu adalah gunung bebatuan, jamak daripada sakhrah, dan mereka menjadikan sebagai istana-istana bil wad, di satu lembah namanya Wadil Qura. Mudah-mudahan nanti bisa ke sono nih, ke Petra, ke Yordan. Tapi kayaknya rada susah. Iya, boro-boro ke sono ya mikirin utang aja ribet ya. Beneran ini orang kalau punya utang kan manyun aja, pucat gitu. Mau kemana-mana kagak enak ya. Gak apa-apa, yang penting mah nanti utangnya lunas. Utangnya lunas ya kan. Jangan ke Yordan dulu, umroh gitu. Sama saya dah. Mau kemana kita ya? Kan kalau kata Nabi, la tushaddur rihal illa ala salasati masajid. Tidak boleh diikat satu perjalanan kemanapun kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram Mekah, wa Masjidil Haza, masjidku ini, wa Masjidil Aqsa Palestina. Jadi jangan kemana-mana dulu tuh kalau kata Muallim Syafi'i Azami. Kalau belum Masjidil Haram, belum Masjid Nabawi, belum Masjidil Aqsa gitu. Mau ke Singapura boleh, Singaparna apalagi, mau Portugal monggo, hak antum. Mau perempatan Purwokerto Tegal silakan juga. Tapi dahulukan kalau bisa, dahulukan kita mendekat kepada Baitullah. Masih ingat kan amalan? Banyakin sholawat. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. Banyakin baca surah Waqiah. Banyakin baca surat Tanah. Sambilan dong ya kan? Sambilan salawat. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ahli wal ashabi man qad wahada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Baca selawat itu, untuk baca selawat, itu baca zikiran, baca ayat Quran, ya baca surat Tanah sering-sering, insya Allah kabul dah, insya Allah. Satu Iqbal gadein kagak. Ya ini ngomong bercanda, tapi intinya antara doa dan ikhtiar tuh kudu selaras. Ya. Baca Waqiah banyakin, baca zikir banyakin, duha jangan lepas.
Masih ingat kata Nabi, ada dua perkara yang tidak akan bisa berkumpul. Ada dua perkara yang tidak akan bisa bersatu. Yang pertama ad-duha wal fakir. Salat duha dan fakir miskin. Orang yang ikhlas rajin salat duha, itu fakir miskin gak bakal nempel. Jauh dia. Gak, mustahil baginda Nabi Muhammad bohong. Ya kan? Makanya duha. Bukan subha, duha. Subha, subuh di waktu duha. Ada lagi suhur, subuh di johor. Pakai kunut lagi. Garing tuh kunut. Yang kedua, kama anna az-zina wal ghina, sebagaimana tidak akan berkumpul antara zina, melacur dan kaya raya. Gak bakal bersatu. Uangnya banyak, utangnya lebih banyak. Semuanya indah kata orang, tapi hidupnya gak berkah. Na'udzubillah. Gak mungkin Nabi Muhammad itu bohong. Nah ini saudara yang dimuliakan Allah. Itu ya. Jadi kaum Samud itu sekarang masih ada masyahidnya, bukti sejarahnya ada. Namanya Wadil Qura. Wa Fir'auna zil autad. Ay kana yataddu arba'ata utad yushaddu ilaiha yashuddu ilaiha yadai wa rijlai man yu'azzibu. Dan Fir'aun yang memiliki autad, ini autad ini tali, itu dia terbiasa itu menyiksa orang yang tidak sesuai dengan aturan mainnya. Dia bikin 4 iketan. Orang yang akan diazabnya itu 2 tangannya diikat dan 2 kakinya diikat. Langsung diazab. Di Fir'aun. Allazina taghaw fil bilad. Yang mereka itu taghaw, ai tajabbaru, sombong, fil bilad, di bumi ini. Taghaw itu kan hum, maksudnya baliknya kepada kaum Aid, kaum Samud dan Fir'aun. Fa aktsaru fihal fasad, maka mereka memperbanyak fiha ay fil bilad, di negeri itu, al fasad, kerusakan, al qatla wa ghairah, itu dengan adanya pembunuhan, saling membunuh dan sebagainya. Fasubba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah menimpakan kepada mereka, Tuhanmu sawta azab, ay nau'a azabin, akan satu macam azab, satu cambukan azab. Inna rabbaka labil mirsad, ay yursidu a'malal ibad fala yafutuhu minha syai'un yujazihim 'alaiha. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah maha menjaga, maha menghitung, maha membalas. Yursidu a'malal ibad, akan membalas amalan-amalan para hamba. Fala yafutuhu minha syai'un, maka tidak ada yang luput darinya seakan sesuatu, liyujazihim 'alaiha, untuk dibalas amalan-amalan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah,
ini kita nggak tuntasin dulu ya. Surah Al-Fajr ini syarat kaitannya dengan qasas al-ummah al-qadimah, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi kita sebutkan ada kaum Ad yang membuat istana-istana tinggi-tinggi pada zaman itu luar biasa. 200 meter udah bikin tiang panjang. Belum ada material, belum ada ceker ayam, belum ada itu, belum. Apalagi batu split nggak ada. Tapi sombong, nggak nurut sama Nabi Hud, akhirnya dimusnahkan, diazab. Kaum Samud, Jabus Sakhra bil Wad, bukit bebatuan, gunung bebatuan dipahat kotor, dipahat, nggak pakai apa-apa lagi. Ntar pulang lihat di YouTube ya, kadang YouTube alim juga tuh. Yang tulis Petra Yordan di situ. Itu peninggalan, masyahid, bukti-bukti sejarah adanya istana. Retak juga kagak. Ribuan tahun tak lekang oleh zaman. Dipahat oleh orang yang sangat jenius pada zaman itu, kaum Samud, umat Nabi Saleh. Tapi Nabi Saleh cuma bilang, jangan kau bunuh onta Allah. Akhirnya dibunuh. Jangan prestasi, ingkar janji terhadap perjanjian kita. Ada sumur yang biasa diminum onta Allah tuh. Ini onta Allah begini, sudah ada. Kaum Samud tuh nggak percaya kalau Nabi Saleh itu adalah Nabi. Tunjukkan kalau kau adalah seorang Nabi. Biasanya kalau Nabi dan Rasul punya mukjizat. Kalau kalian nggak percaya dan kalian akan beriman, lihat, ini gunung akan keluar dari sini onta yang sedang hamil. Maka keluar, saudara yang saya muliakan, ini onta tidak beranak pinak. Namanya disebut naqatullah, ontanya Allah, karena tidak berasal daripada betina dan jantan. Begitu juga kambing kibas yang diganti oleh Allah untuk disembelihnya leher Nabi Ismail alaihissalam. Dipotong leher Nabi Ismail alaihissalam, tapi nggak putus-putus. Maka malaikat mengatakan, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allahu Akbar. Nabi Ismail mengatakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka 3 kalimat itu menjadi satu rangkaian ketika kita takbir di dalam hari Id. Saudara, terbukti sudah dipotong, diganti sama Allah. Di samping ada kambing kibas, kambing domba. Kambing domba ini tidak berasal daripada induk dan betina. Itu yang namanya khariqul adah. Jelas tuh, dipotong juga. Ini sama naqatullah, disebut ontanya Allah. Enggak terlahir dari induk, dari betina dan jantannya, keluar daripada perut bukit. Untuk menunjukkan mukjizatnya Nabi Saleh. Masih banyak juga yang tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Saleh, tapi tidak sedikit yang beriman. Kata Nabi Saleh, ini nanti bakal beranak nih, naqatullah. Kalau beranak nanti, ingat, susunya ini susu onta, diminum satu desa, satu kampung gak bakal habis. Tapi ingat satu syarat, itu sumur sekarang seharian biar dia minum, besok kita minum. Ntar dia minum seharian, besok kita minum. Jadi kita dapat mineral, kita dapat susu, sepakat. Satu saat, saudara, namanya orang maruk, orang serakah. Alah, kita mau udah banyak susu, udah bunuh aja bunuh. Singkat cerita, dibunuhlah naqatullah. Warna prestasi. Karena rakus, diambil tuh, dikuasai sumur itu. Singkat cerita, diazab. Fir'aun begitu juga, tukang ngazab manusia. Tangan kaki diikat, baru disiksa. Itu satu di antara kekejaman Fir'aun.
Saudara yang dimuliakan Allah, ini kan namanya kisah-kisah Nabi terdahulu. Ada lagi Qarun, ada lagi kaum Madian, ada lagi kaum Sodom, umat Nabi Lut, dan masih banyak lagi saudara. Belum 7 Ashabul Kahfi, belum lagi cerita Harut dan Marut dan sebagainya, Yajud dan Ma'juj. Itu semua menunjukkan, kalau kita sering mendengar satu pepatah, the experience is the best teacher. Tahu nggak artinya? Welcome Kesed. The experience is the best teacher. Guru, pengalaman adalah guru yang paling baik. Ternyata konsep ini sudah digariskan terlebih dahulu 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Ya ayuhan nas ittaqullah. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap jiwa melihat hal yang telah lalu, peristiwa yang telah lalu, sejarah yang telah lalu untuk kehidupan besok. Ini kan termasuk ini kita. Kita tahu karakteristik umat-umat begini, Firaun begini. Hati-hati mas, yang modal karakter kayak begitu matinya sungsang, matinya belangsak, hidupnya susah. Nah ini maksudnya begini, kalau bisa kita jangan sampai jeblos. Jelas gitu? Jelas gak? Ini kalau Al-Quran sudah tidak diragukan. Apa sebabnya? Karena Al-Quran ini langsung diterima oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah Al-Quran. Fala taktubu anni, jangan tulis daripadaku kecuali Al-Quran. Pada awal-awal perkembangannya, sebelum dikodifikasikan Al-Quran, yang menerima, mendengar itu wahyu lebih dari 10 orang. Ini di atasnya mutawatir namanya. Beda dengan tadi yang guru kita dari Sumeneb, Ustaz Iqbal, katakan hadis-hadis tentang puasa Rajab. Kalau hadis itu derajatnya nggak bakal keluar dari sahih, hasan, dhaif. Itu kalau derajat yang masih makbul, yang masih bisa diterima. Tapi kalau sudah maudhu', kalau sudah palsu, maka tidak boleh diamalkan. Nah, ini tadi karena request beliau sedikit ada pencerahan, maka saya komentarin. Mudah-mudahan saya kasih ini sedikit pencerahan, mudah-mudahan antum bisa cerna dan antum kasih penjelasan kepada hadaitolan kita. Yang pertama, memang hampir setiap tahun, apalagi medsos makin berkembang, itu pertanyaan-pertanyaan fadail puasa Rajab. Apakah ini hadis sahih atau tidak? Faedahnya hari sekian, hari ini sekian. Hari ini sekian, hari ke-8 tadi wajib masuk punya kunci surga. Ini salah satu tadi yang beliau katakan, al-maghfurlah Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub adalah guru saya. Beliau di Al-Hamidiyah, saya nyantren di situ di Depok 3 tahun. Yang kedua, beliau juga adalah dosen saya di Institut Ilmu Al-Quran S2. Saya masuk ke Darussunnah. Pada saat itu saya masih kuliah S1. Tapi karena ada harus nginep, namanya santri muntazim namanya. Muntazim di situ. Kalau di situ nggak boleh keluar, harus nginep, harus mukim. Maka aneh keluar karena banyak kegiatan di luar untuk taklim. Saudara yang dimuliakan Allah. Beliau mengatakan satu pun tidak dhaif pun enggak ada. Dhaif pun tidak ada. Lemah pun derajat hadis tidak ada yang mendukung puasa sunnah Rajab. Ini kudu tuntas nih, hati-hati. Kudu tuntas. Ntar titik tengahnya di mana itu kudu bisa paham. Jangan kencing dulu, nih. Jangan pules dulu, jangan pulang dulu. Saya kalau mau pulang saya khawatir ngapa-ngapain tadi. Ya kalau dalam kan begitu dalam mah.
diruqyah dulu ya. Sebab ngapa begitu? Khawatir dia main wayang kagak ada yang nonton sianan gitu maksudnya. Takut-takutin ya. Dalang sono sini mah kagak. Saudara yang saya muliakan, ciri kalau hadis ini maudhu, cirinya a'mal yasirah bi ujurin katsirah. Perbuatannya gampang, pahalanya sabrag-abrag. Termasuk juga kalau kita puasa, kalau kita sholat tarawih. Malam pertama kita tarawih, fadilahnya ini. Tarawih kedua, fadilahnya itu. Kan ada kan tanbihul ghafilin? Ada kan? Yuk kita bahas satu-satu. Kita melihat dari sisi muhaddis ya, dari sisi ahli hadis itu tidak ada satupun hadis yang dhaif sekalipun tidak ada. Saya ulang lagi tadi kata Ustaz, ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah. Dulu Rasul bertemu dia gemuk, sekarang kurus. Kok sekarang kurusan sampean? Mohon maaf ya Nabi, saya puasa terus, malam saya tahajud. Apa kata Nabi? Saya Nabi, saya Rasul. Ada waktunya puasa, ada waktunya berbuka, ada waktunya ibadah, ada waktunya tidur. Masing-masing punya hak. Udah jangan puasa terus. Kalau mau sum ashhurallahil hurum. Berpuasalah cukup di bulan-bulan yang dimuliakan Allah saja. 3 berturut-turut, 1 mencara sendiri. Mana 3 yang berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu namanya begandeng. 1 yang misah, Rajab. 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kalau mau banyak puasa di situ. Nah ini saudara, sekarang menyikapinya. Umat Islam kalau mau puasa Rajab, paling tidak kita ingin ada kenaikan derajat kita beramal. Yang bagus itu kalau kita ibadah jangan katanya-katanya. Ya. Karena memang ada dalilnya. Dan sekarang al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat ulama itu adalah sunnah. Yang sini mengatakan ini hadis maudhu, ini mengatakan hadis dhaif. Tapi kita bisa pakai puasa Rajab itu pakai hadis sahih. Ini yang barusan hadisnya sahih. Jelas tuh. Yang barusan itu kata Nabi, sum ashhurallahil hurum. Puasalah engkamu di bulan-bulan yang dimuliakan Allah saja. Berarti kalau ada orang mau puasa Rajab, mau puasa Zulqa'dah, Zulhijjah atau Muharram, pakai hadis yang ini, aman tuh. Jelas tuh. Jangan niat ngamalin hadis maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Ma lam yakulhu wa ma lam yatakallamhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dikatakan sama Rasul. Maudhu palsu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Sekarang begini. Antum tahu Sunan Abu Daud? Sunan Abi Daud itu di kalangan muhaddisin, di kalangan musnidud dunia ada satu ungkapan, iza kana Daud fi baitih kana nabi fi. Apabila ada Sunan Abi Daud di rumahnya, kitab Sunan Abi Daud di rumahnya, Nabi ada di situ. Apa maksudnya? Sunan Abu Daud itu yang merangkum, yang menyusun adalah Imam Abu Daud. Salah satu keunikan beliau adalah banyak hadis-hadis yang menurut periwayat-periwayat rawi yang lain ini adalah dhaif, lemah. Dari baginda Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada beliau. Sampai kepada periwayat perawi A. Ini dhaif. Dhaif ini bisa ada kalanya seseorang itu dha'fi dhabti, lemah apalannya, atau dia punten mohon maaf nih ngomong ilmu hadis ya. Perawi hadis tersebut meriwayatkan hadis daripada Nabi, tapi perawi itu suka punten, suka makan di jalan atau suka nyeker, nggak pakai apa namanya?
nggak pakai sendal. Atau yang parah lagi, kazab, tukang bohong. Maka padahal hadisnya sahih, ke atasnya sahih, karena dia terima sama orang itu, maka turun derajatnya jadi dhaif. Jelas tuh. Jadi bukannya esensi hadis nih, mata rantainya yang membuat karakter hadis itu jadi turun derajatnya. Nah, katakan dari sini, ini dhaif nih, lemah. Si fulan. Tapi Imam Abi Dawud ini nggak ngambil dari sini, dicari dari sini, saudara. Ketemunya ke sini, ini semua mata rantainya sahih, sikoh, buat hafalan, warok semua, maka hadisnya jadi sahih. Dilihat dari jalur yang lain. Saudara yang saya muliakan, Allah Karim, Imam Bukhari 14.000 kilometer Rusia, Madinah, jalan kaki, saudara. Untuk nanya, ini hadis sahih apa bukan, guru? Ini hadis sahih apa bukan, tuan? Katanya saya dengar sama dari fulan kepada Nabi. Apakah sahih? Oh betul, saya dapat dari kakek saya. Oh saya dapat dari guru saya begini. Oh makasih tuan. Balik lagi ke Rusia, 14.000 kilometer jalan kaki. Sekarang udah ada Gojek aja lu masih suka ngaji. Assalamualaikum. Doa hebat Imam Abu Dawud, saudara. Sama seperti begitu, dicari sekalipun ratusan kilometer, yang penting sahih. Makanya izakan ada fi baiti kana nabi fi. Ketika ada sunan Abi Dawud di rumah Nabi di situ, karena memang sahihnya dan keunikan beliau. Nah, saudara yang saya muliakan, saya ingin ungkapkan begini, seperti itu juga. Yuk kita lihat. Ane punya guru, salah satunya tadi almarhum Ki Haji Ali Mustafa Yakub, guru Ane. Ini itu juga kudu tiru nih. Kalau nanti satu saat masing-masing sama-sama guru berbeda, jangan memihak, jangan. Masing-masing punya ilmunya. Salah satu guru saya juga begini. Al-Maghfurlah Ki Haji Abdul Muhid Abdul Fattah, ahli hadis beliau. Siapa yang enggak kenal beliau dalam kalangan ahli hadis? Anak ngaji di rumah beliau. Satu saat beliau pada taklim, anda ngantar beliau khutbah Jumat. Pada saat itu Ramadan. Antum tahu, yang para ahli hadis itu bilang itu hadis maudhu. Lu doktor dalam ilmu hadis. Salah satu murid kesayangannya Syekh Ki Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari. Murid kesayangannya Syekh Musnidud Dunya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki rahimahumullah ta'ala wa aradahum. Doktor. Ngutip itu cerita. Siapa orang yang sholat qiyamul lail, sholat tarawih malam pertama, fadilahnya begini, itu kan ahli bilang mau dia. Yang kedua fadilahnya begini, tiga begini, rapi khutbah. Saya nanya, Pak Yai, kan banyak yang bilang ini hadis maudhu. Senyum beliau. Yang bilang maudhu jalurnya ini. Saya ngomong begini, jalurnya beda. Sahih. Satu. Yang kedua, satu contoh hadis nih. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Tahu artinya? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ente ngaji mustalahul hadis, apalagi sama Ki guru kita Al-Maghfurlah Ki Haji Ali Mustafa Yakub, maudhu, hadis palsu itu. La aslalah, tidak ada asalnya. La aslalahu anin nabi, enggak ada asalnya. Wal makna sahih, tapi maknanya bagus. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jelas? Bukan hadis maudhu. Kenapa para ahli hadis mengatakan maudhu? Dicari riwayatnya dari mana aja nggak ketemu, saudara. Tuh, kalau emang ahli hadis namanya hitam di atas putih. Nih jalurnya mentok, udah coret. Jalurnya mentok, coret tuh udah. Jadi tegas dia. Tapi kalau antum buka kitab Mafahim Yajibu an Tusohah, Musnidud Dunya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala,
menukil itu hadis. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang dikatakan mautu sama ahli hadis hadis. Tuh, hati-hati. Jelas. Saya tanya sama guru, sama Abuya. Kalau Abuya kan sahabatnya. Buya, ini hadis. Apa? Hadis itu. Tapi kalau kata ini, iya kan ilmunya begitu, emang tracknya kudu begitu, kudu kejam, kudu jelas. Tapi kalau Said Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan itu hadis, beliau orang besar, jalurnya beda, pasti ada. Gak mungkin bohong. Jelas tuh. Jelas gak satu bang? Husnuzon kita begitu. Sekarang kita yang kebesar lagi. Ada ulama yang berani mengatakan bakar saja kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, bakar saja itu. Apa sebabnya? Banyak hadis-hadis palsu. Saudara yang saya muliakan, ini Imam Ghazali bukan sekedar ulama, hafizul Quran. Beliau punya tafsir, beliau punya banyak musannafat. Tahajudnya ratusan rakaat, berdermanya luar biasa. Sampai mau meninggalnya aja saudara, dia tahu. Itu malaikat pamit dulu. Saudara yang dimuliakan Allah. Ini kasih tahu antum. Aneh keluar lagi deh, keluar lagi ya. Antum bisa baca kitab Syarhu Ratibil Haddad. Syarah daripada kitab Ratibul Haddad. Ya, kalau antum baca siap Ratib Haddad ya, itu setiap kalimat-kalimat doa-doanya, zikir-zikirnya itu dalilnya ada. Dalilnya ada itu. Dalam Syarah Ratib Haddad. Banyak juga hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu. Nah, ini antum bakal jadi satu pegangan. Habib Abdullah Al-Haddad suatu saat beliau akan menukil satu hadis, tapi beliau ragu ini hadis apa bukan hadis gitu saatnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu umur 4 tahun beliau sudah buta karena kena penyakit cacar. Dengan tunanetranya Habib Abdullah Al-Haddad tidak membuat semangat untuk talabul ilminya kendor. Usia dini dia hafal Al-Quran. Tidak ada Habib Abdullah Al-Haddad mampir pada satu masjid kecuali di situ beliau sholat 1000 rakaat. Kalau kita kan ngecas HP kan PA ya. Sholat. Aduh. Jelas tuh. Intinya begini intinya. Beliau ini pada zamannya Qutbul Aqtab, rajanya para wali. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kullu waliyin wa waliyatin tahta qadamayya. Setiap wali laki-laki, setiap wali perempuan di bawah telapak kaki saya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan aklamasinya. Tapi kalau Habib Abdullah Al-Haddad, rajanya wali menggantikan pada zamannya, tapi beliau tidak memberikan statement seperti itu. Tapi semua ulama sepakat beliau adalah rajanya wali pada saat itu. Ini saudara, ketika ingin menulis satu hadis, beliau ragu ini hadis Nabi apa bukan ya. Beliau sholat dulu sudah. Sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, beliau mengatakan, iza uskila alayal hadis, iza uskila alayha syai' ahazal hadis anin nabi amla syakautu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa hadirun fi amami zaqzatan. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Ketika aku sedang menulis satu hadis, aku ragu ini hadis apa bukan. Anak khawatir sebagai tukang bohong. Maka aku sholat 2 rakaat. Setelah itu aku mengadu kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasul, apakah ini hadismu? Kira-kira begitu. Tolong berikan kepadaku. Fahuwa hadirun yaqzah. Maka baginda Rasul hadir di depan Imam Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Punten nih ngomong turu-turu kita nih, jangan keluar sangka PA luar. Tapi ini jalur yang di hadis itu nggak bisa diterima. Jelas tuh, karena tidak ada mata rantainya. Jelas sampai sini. Itu tuh yang humud, yang remang-remang, yang tidak jelas.
Kalau thariqah ahlul hadis jelas. Ada hadis birriwayah, ada bidirayah, sahih, hasan, daif. Daif pun bisa naik derajatnya jadi hasan, hasan li ghairih. Ketika seseorang itu cuma sekedar kurang apalan, tapi ternyata dilihat dari jalur yang lain ada temen yang dengar juga, naik derajatnya jadi hasan li ghairih. Ada hasan li zati, ada hasan li ghairih. Begitu juga hadis yang hasan bisa naik derajatnya ketika ada qarinah, ketika di jam'ur riwayah, di combine antara riwayat yang satu yang hasan dengan riwayat yang lain ada pendukungnya, maka naik derajatnya jadi sahih li ghairihi. Budak-budak lu. Ini makanya Anda kasih kesimpulan begitu biar antum paham. Nah, sekarang begini. Tentang hadis rajab, tentang rebo ukasan, ya, tentang yang lain sebagainya. Memang hadisnya maudhu. Kalau ngomong begitu. Tapi Syekh Abdul Hamid Kudus itu seorang waliullah. Ketika memberikan satu penjelasan tentang rebo ukasan, rebo terakhir bulan Safar turun ribuan bala bencana, hadisnya nggak ada. Tapi seorang wali mana mungkin bohong? Ini dia yang tidak diterima sama ahli hadis. Jadi kesimpulannya begini kesimpulannya. Mau hadis mau kagak hadis, yang terpenting bagi kita selama masih ada hadis sahihnya, pakai aja hadis sahihnya. Sekarang kita puasa Rajab, udah puasa. Tapi hadisnya yang sini bilang maudhu, palsu, yang sini bilang hadis. Kan begitu kan tadi. Kalau riwayatnya yang tadi saya bilang, riwayat yang tidak pakai musalsal itu. Maka cari hadis sahihnya. Di mana? Itu tadi kata Nabi yang kepada sahabat, gak usah puasa mulu. Kalau mau sum asyurallahil muharram, hadis sahih. Gitu maksudnya. Ini yang saya maksud, kalau kita beribadah setiap tahun harus berkualitas, amalin ilmu tersebut. Tapi yang udah tahu ilmu sahih begini, jangan nyalahin orang tua kita yang ibadah puasa Rajab pakai hadis tersebut. Jelas ya? Itu kan namanya fleksibel, betul? Paham nggak? Paham nggak? Loh, saya jangan paham, nanti paham gimana sih? Nah, terakhir tips dari Al-Maghfurlah Muallim Syafi'i Azami. Saya pernah nanya, ini hadis muallim dhaif apa ya? Ini banyak yang dhaifin muallim. Udah amalin aja. Zaman sekarang orang banyak sibuk sama kulitnya, dagingnya gak dimakan. Paham gak itu? Saya ulang ya. Muallim, ini zaman sekarang kan banyak yang dhaif hadis muallim. Itu bagaimana ya? Ente baca di kitab apa? Tanbihul Ghafilin yang banyak dimaudin orang. Ente baca kitab apa lagi? Yang banyak orang bilang kata hadis palsu. Itu kan ulama besar yang nulisnya. Udah husnuzon aja. Udah amalin aja. Jelas tuh. Kan simpel namanya. Berarti husnuzon kita jalurnya yang bukan jalur musalsal asalid tadi tuh, alul hadis. Tapi jalur yang bisa dikatakan khususiyat ini mah, kharikul adah bagi orang-orang yang katakan mungkin sudah muqarrabin, wallahu alam bisawab. Jadi jangan sibuk mikirin kulit, kacangnya kagak lu makan. Jangan mikirin banyak doa puasa Rajabnya kagak. Jangan. Makanya dilaknat sama Allah orang yang ngaji niatnya untuk berdebat. Niat yang ngaji niatnya untuk bikin pinter, untuk menjatuhkan yang lain. Jangan. Dilaknat sama Allah. Yang mudah-mudahan dengan banyak. Cukup gak Ustaz Iqbal? Cukup. Kalau kurang masih ada 3 jam lagi nih. Paling gagak ini jadi wawasan kita. Jadi semakin banyak kita punya ilmu, semakin banyak kita tasamuh, toleransi. Paham Ustaz ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita baca sholawat Fatihah sekali lagi untuk Haji Muhammad Mursyani Syafan, Haji Ahmad yang sedang kurang sehat. Dan kita niatkan juga semua untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan panjang umur, dan Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita semua.
بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم حبب الصالحين وحببنا إليهم واجعلنا من المقتدين في كل حال. اللهم وأشركنا في دعاء الصالحين حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.